Hayo lo, ada aja heran. Oke cuy, welcome back with me Romo MV. Di video kali ini gue lagi jalan-jalan santuy aja ya. Gue habis ngabuburit tadi, udah bikin video juga, dan ini video kedua gue hari ini. Dan di video kali ini gue lagi ada di kawasan Cempaka Mas. Gue lagi ada kerjaan lah dikit, dan gue bawa beat karbu kesayangan gue nih yang habis ganti jok. Nih bentuknya, cuman ini gara-gara ada kucing sialan nih jadi pada rusak kayak gini cuy. Kemudian gue habis pasang holder juga yang dari CBR, habis gue pasang, ada visor juga, dan ya masih banyak perintilan-perintilan yang lain. Dan motor ini masih pakai starter manual karena belum gue benerin ya jalur kelistrikannya. Jadi kita bakalan meluncur buat pulang karena urusan kita udah kelar ya, alhamdulillah. Kita kerja sambil berpuasa juga tuh, rasanya di jalan nikmat banget, apalagi Jakarta lagi panas-panasnya cuy. Ya udah, ntar kita lanjut ya mungkin di spot yang lebih bagus dari ini lah ya cuy ya. Kita lanjut ngevlog hari ini, dan gue sih belum tahu ya bakalan ngomongin apa, cuman kita jalani aja dulu. Ya udahlah ya, namanya juga motovlog yang gak seberapa kan, jadi kita tetap jalani aja dulu, santai dulu nggak sih, buat pemanasan. Karena udah hampir semingguan gua nggak pernah bikin video, jadi rahang sama lidah gua itu gak sinkron sama isi otak gua cuy. Mungkin hari ini gua bakal ngebahas apa ya, sebenarnya sih ada satu hal yang naik mulu ya viewnya di channel YouTube gua, yaitu kalau misalkan gua ngebahas tentang Honda CBR cuy. Nah kenapa ya viewnya itu gacor loh. Jadi mungkin kita bakalan bahas ya tentang Honda CBR gua itu kedepannya mau diapain, atau mau dijual, atau mau digimanain, atau mau dimodif ya. Jadi ini masih pemikiran gua aja sih ya cuy tentang Honda CBR gua. Mungkin project buat CBR kan XSR udah kelar ya, dan memakan banyak biaya, jadi gua stop dulu buat modif-modif. Mungkin kedepannya ya antara ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau setengah tahun ke depan gua berusaha ngumpulin dana lagi, nabung buat bikin CBR gua itu jadi motor yang sesuai keinginan gua, beda di antara yang lain. Karena prinsip modifikasi itu kalau zaman dulu sih cuman ya kelihatan keren aja, ban kecil-kecil, kemudian ini itu segala macam ceper. Tapi kalau sekarang mungkin gua lebih ke safety-nya ya, karena emang udah umur, kemudian motor sport juga, jadi kalau misalkan pakai ban cacing kayaknya nggak cocok juga sih cuy. Mungkin gua ya bagian pengereman apa segala macam. Dan ya hari ini bakalan gue bahas ya sedikit-sedikit tentang proyekan CBR gua nantinya ke depan. Kira-kira apa aja yang bakal gue ganti, ini baru rencana gue ya, bisa berubah bisa juga enggak. Jadi ya tetap ikutin video gue nyampe akhir, siapa tahu bisa jadi referensi kalian juga. Kalau misalkan kalian punya CBR K45R kayak punya gue itu, jadi bingung nih mau diapain ya, udah ganteng sih udah gitu loh ya, banyak hujatan oke lah ya, tapi kedepannya mau diapain lagi kan kalian pasti ya ada kebingungan kayak gue pribadi ya, ini motor mau diapain lagi. Soalnya gue dari dulu nggak pernah megang sport fairing cuy, paling BP sama Matic doang ya. Kalau sport fairing gue kayak agak bingung aja gitu, gue mau merubah apa aja ini anjir ya. Jadi mungkin ada perubahan yang cukup besar di daerah kaki-kaki, karena gue jujur aja yang nggak terlalu betah dengan kaki-kaki yang ada sekarang di CBR K45R ya. Gua lebih bisa dibilang lebih memimpikan ya kaki-kaki yang lebih gambot, terutama di bagian arm belakang itu wah nggak banget cuy. Padahal R15 sendiri udah pakai banana ya, udah keren banget, sedangkan CBR dengan harga yang 40-an lah ya, 40 something, 37, 40 something lah ya, tergantung tipe. Itu bagi gua pribadi sangat kurang
Mungkin yang bakalan gue proyekin itu di kaki-kaki Honda CBR ya. Gue niatnya nih ya, yang pertama ya, gue mau pakai arm yang CBR 250 RR ya, yang baby RR punya kakaknya, biar gue bisa pasang velg dan ban yang lebih gambot dan lebih lebar ya buat bagian belakang. Karena jujur aja kalau misalkan sport fairing kayak CBR sekarang nih, aduh tampilannya nggak banget cuy, kurang banget gitu loh. Mendingan kayak R15 tuh, velgnya beda cuman beberapa in ukurannya ya, tapi sangat berpengaruh di penampilannya, jadi lebih gagah aja. Kalau CBR itu ya kayak motor nekat pada umumnya lah. Kemudian velgnya juga ya Allah, bagi gue sih kurang banget ya cuy. Ya kemudian buat di kaki-kaki depan gue sih udah cukup ya, karena emang K45 hari ini udah pakai shock depan upside down. Kemudian juga bisa dipasangin velg dan ban yang lebih lebar, kayak misalkan punya CBR yang 250 cc itu udah bisa ya. Jadi gue pengennya kaki-kaki itu full 250 cc cuy, biar kelihatan lebih gambot aja. Kemudian buat pengeremannya ya, karena gue udah pakai RCB full di Yamaha XR, mungkin karena gue udah tahu rasanya, kemudian udah budget juga udah ya bisa dihitung-hitung, mungkin bakalan RCB-an ya buat pengeremannya, dari pengereman depan, belakang, kopling, kemudian ya master rem apa segala macem ya. Itu kayaknya gue bakalan pakai yang sama kayak punya XR, sampai ke selang-selangnya juga gue bakalan ganti itu. Kemudian buat piringannya juga kayaknya bakalan sama ya, pakai PSM juga, karena tampilannya juga wadidaw gitu loh. Jadi gue udah cukup puas banget dengan tampilan pengereman depan belakang dari XR nya itu. Jadi kalau misalkan itu diaplikasiin ke Honda CBR dengan velg yang udah pakai lebih lebar ya, yang punyanya 250, kemudian arm juga udah pakai 2,5, jadi kayaknya bakalan kece parah gitu loh. Kemudian di sektor-sektor lain sih kayak dekal, gue juga ada keinginan ya buat pasang dekal, karena gue juga udah tanya-tanya juga ke tukang dekal ya. Wah kampret, habisnya berapa, cuma gua masih mikir-mikir aja lah ya, nyampe hari ini belum terrealisasikan. Karena emang ya kemarin aja gua tanya nih ya, belum satu set sama pengereman, cuman velg aja, tapi itu velg emang nggak pakai yang 2,5 tapi merek lain ya, yang dipakai di R25. Tapi mungkin ya perbedaannya nggak terlalu banyak lah ya di masalah apa di sektor harga. Ya kemarin juga balik lagi ya, gue udah nanya-nanya habisnya. Wow, ini kenapa? Oke. Jadi kemarin gue juga udah nanya-nanya, kalau misalkan kalian pernah buka sosial media juga pasti bakalan banyak banget lah ya contoh-contoh modif arm kaki-kaki di CBR. Itu udah banyak banget contohnya, dan kemarin gua DM dan harganya gua sih sedikit agak lumayan melongo ya, cocote karena habisnya itu 30 juta cuy, di luar pengereman. Jadi cuma kaki-kaki, velg, ban, gear set sama pasang itu 30 juta. Cuman sekelas Honda CBR 150 cc ganti kaki-kaki doang, belum sampai ke dekal, belum sampai ke master rem, kopling, segala macem, kabel-kabel lah, apa selang, itu belum cuy. 30 juta, waduh. Padahal ya XR nya aja habisnya kurang lebih 20-25 udah jadi sehedon itu. CBR baru kaki-kaki ya, ada arm, kemudian armnya emang pakai yang punyanya ZX ya, yang kemarin. Kalau misalkan pakai yang Honda CBR ya kemungkinan ya beda-beda tipis lah cuy, nggak terlalu banyak juga pasti ya. Kemudian ya mungkin ya kisaran 20-an lah ya, 20-30 juta, dan itu mahal banget bagi gua anjir. Makanya kayaknya gua harus bener-bener berusaha keras, bekerja dengan giat. Tapi kalau misalkan sampai 30 juta ya apa nggak ganti yang 250 cc aja gitu loh. Daripada gue capek-capek ngebodip ya,
sampai harganya segitu, kemudian cc-nya masih 150 cc. Jadi ya kita lihat aja nanti lah, mungkin itu gambaran tentang modifikasi motor CBR ya. Kalau misalkan kalian yang lagi nyari referensi karena emang kalian suka banget dengan motor itu, atau ada kenangan apa ya, bisa dipikirkan. 30 juta kaki-kaki cuy. Ya belum dekal. Kalau dekal sih murah ya cuy ya, cuman sekitar ratusan lah, 600 700 sama pasang sih oke lah. Udah gitu kayak misalkan bisa kalian lihat di sosmed yang dekal-dekal juga udah bagus dan terpercaya, kemudian masangnya juga nggak sembarangan ya, nggak kayak zaman dulu yang ya kita pasang dekal niatnya nggak bikin lecet, malah di cutter-cutter, akhirnya bukannya lecet baret dalam. Iya, kayak knalpot segala macam gue sih udah ada langganan ya, murah, walaupun knalpot lokal yang nggak sehedon-hedon yang kalian punya, tapi ya cukup lah ya coy. Ya paling sih segitu ya. Kalau misalkan mesin kayaknya nggak dulu sih cuy, karena gue juga nggak terlalu demen ya ngotak-atik mesin ya, karena udah pernah dulu di motor gua dulu, kemudian pengalaman teman-teman gua juga. Kalau misalkan kita ngotak-atik mesin itu ujung-ujungnya capek cuy. Ya mendingan kita fokus di penampilan aja, biarkan 150 cc menjadi 150 cc aja. Tapi kalau beatnya sih jujur aja gue pengen ya, tapi nggak tahu lah ntar kalau misalkan dia turun mesin udah nyerah dengan kondisi saat ini, karena emang beat gue ini juga udah lama banget. Pasti di dalam badannya atau di dalam mesinnya itu udah banyak banget yang harus diganti, karena emang udah bunyi-bunyi juga. Tapi ya kita lihat aja nanti lah ya cuy, mungkin next project. Kalau sekarang sih gue belum terlalu memikirkan, karena gue juga habis ya banyak keperluan lah di luar cuma memodifikasi motor. Mungkin gue bakalan ngebut kali ya, karena udah ditungguin. Jadi gue dari ITC Cempaka, ITC Roxy baru pulang, dan nyampe sekarang gue tadi baru dikasih ya lumayan lah makanan dikit-dikit buat berbuka puasa, sama ya adalah minuman. Sampai sekarang belum masuk nasi nih cuy, udah hampir jam 8. Jadi buat kalian ya bersyukur lah ya, buat teman-teman yang berbuka puasa masih di rumah, masih kumpul sama keluarga, karena banyak di luar sini yang kayak gua saatnya berbuka tapi gua masih di jalan. It's okay, mungkin itu adalah perjuangan yang sebenarnya dari dulu. Gua cuman di rumah doang bulan puasa, buka-buka udah. Tapi kalau sekarang kan ada seninya ya, di jalan ditemenin bareng kalian ya, tetap bersyukur aja cuy. Hayo lo, ada aja heran. Kalau di bulan puasa jam segini nggak terlalu padat cuy, Jakarta tuh enak aja gitu loh. Jadi nggak terlalu bosan, nggak kayak tadi siang ya. Wah udah macet, panas, aus, rasanya udah bener-bener kayak mau nyerah. Tapi kayaknya terlalu kekanak-kanakan kalau misalkan tiba-tiba gue geser ke kiri pinggir jalan cuman buat berbuka puasa. Makanya gue terabas aja lah, insya Allah pasti nyampe. Ini gue udah mau sampai ya di ITC Roxy Mas. Jadi buat teman-teman yang lagi bingung mau motor apa, kemudian wow santai-santai, ini mobil mau ke kanan. Buat teman-teman yang lagi bingung ya CBR nya mau dimodif apa, atau mau pengen beli motor sport fairing yang 150 cc itu kita beli apa ya, beli aja CBR cuy, simple. Kalau misalkan kenceng nggak kenceng, awet nggak awet kan itu balik lagi ke ownernya ya. Tapi kalau kita beli motor baru ya seenggak-enggaknya ya dibilang awet ya mungkin awet, dibilang nggak ya mungkin nggak, tergantung pemakaian aja sih cuy. Ya udah cuy, gue udah nyampe di ITC Roxy Mas. Terima kasih yang udah ngikutin gua. Ganggu aja heran. Terima kasih yang udah ngikutin gua. Semoga puasa kalian lancar, tidak ada halangan suatu apapun.
Dan kita bakalan bertemu lagi di keseruan video-video gua selanjutnya. Terima kasih.